Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analyzing investing activities. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri yaitu Asep Sabdian, yang kedua Leni Sofia, yang ketiga ada Syifa Aulia, dan yang keempat ada Siti Amelia. Di sini kami akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu yang pertama ada income measurement, yang kedua ada non-curing item, yang ketiga ada revenue recognition, yang keempat ada deferred charge, yang kelima ada supplementary employee benefits, yang keenam ada interest cost, dan yang ketujuh ada income tax. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai income measurements. Jadi untuk income measurement sendiri ada dua income berbeda yang mendasari. Yang pertama itu ada economic income dan yang kedua yaitu permanent income. Untuk economic income adalah mengukur perubahan bersih dalam kekayaan pemegang saham selama suatu periode. Jadi kekayaan yang diukur adalah kekayaan dari saham dalam periode waktu tertentu. Nah, secara teoritis itu sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan saat ini dari nilai arus kas masa depan yang diharapkan. Untuk yang kedua yaitu permanent income adalah perkiraan pendapatan rata-rata yang diharapkan diperoleh maksudnya bisnis selama masa hidupnya. Jadi pendapatan permanen juga disebut sebagai pendapatan berkelanjutan atau berulang pendapatan. Secara konseptual mirip dengan daya produktif yang berkelanjutan dan penentuannya adalah pencairan utama dalam analisa. Sementara untuk nilai pemegang saham disebut dengan pendapatan economic income. Nah, di sini pun di sebelah kanan saya sertakan contoh dari income statement. Di sini terlihat bahwa ada dua komponen terbesar yang mendasari income statement. Yang pertama yaitu ada revenue dan juga yang kedua ada expense. Nah, tapi jika kita rinci bukan hanya itu, ada beberapa komponen lainnya. Jadi next slide. Selanjutnya ada beberapa komponen yang menyusun income statement. Yang pertama adalah revenue and gain, yang kedua yaitu ada expenses and loss, dan yang terakhir yaitu ada alternative income classification and measurement. Nah, untuk revenue dan gain adalah revenue sendiri berarti arus kas masuk yang timbul dari kegiatan bisnis perusahaan seperti penjualan tunai maupun penjualan kredit, keuntungan yang diperoleh oleh arus kas masuk yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan kegiatan bisnis yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan perbedaan antara revenue dan gain, orang seringkali masih kesulitan untuk membedakannya. Nah, kalau untuk pendapatan itu didasarkan pada aktivitas bisnis yang sedang berlangsung, itu menghasilkan pendapatan. Sedangkan untuk keuntungan yang tidak berulang itu dimaksudkan sebagai pengertian dari gain. Nah, selanjutnya yaitu expenses and loss atau beban dan kerugian. Beban ini adalah alokasi pengeluaran masa lalu atau arus kas keluar yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan untuk kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi insidensial dari sebuah perusahaan. Nah, contoh dari kerugian adalah kerugian atas penjualan sekuritas investasi dan penurunan nilai goodwill. Yang terakhir yaitu ada alternative income classification and measurement. Alternatif lain untuk mengklasifikasikan pendapatan yaitu dengan melihat seberapa sering sumber pendapatan itu diperoleh. Nah, apakah pendapatan itu berulang atau tidak berulang dan dapatkah dilihat dari kegiatan utamanya? Apakah perbedaan lain
Yang dapat ditentukan yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Jadi di sini dibagi dua lagi, ada pendapatan recurring dan non recurring atau pendapatan berulang atau tidak berulang, dan pendapatan operating income atau non. Slide selanjutnya yaitu tentang non recurring items atau item yang tidak berulang. Di sini ada 3 pembahasan pokok, yaitu tentang extraordinary items, yang kedua discontinued items, dan yang terakhir yaitu accounting changes. Untuk pembahasan pertama yaitu extraordinary items, itu terjadi harus memuat dua hal ya. Yang pertama adalah sifat yang tidak biasa. Karena ini extraordinary, jadi item-item ini terjadi karena suatu kejadian yang jarang dan sifatnya yang tidak biasa. Seperti itu. Nah, contohnya apa dari extraordinary items? Yang pertama yaitu ada write down or write off of receivables, inventories, equipment, lease to others. Dan yang kedua itu ada deferred R&D costs or other intangible assets. Yang ketiga ada gains or losses on disposal of business segment. Yang keempat ada gains or losses from sale or abandonment of property, plant, or equipment. Yang kelima ada effects of a strike, including those against competitors and major suppliers. Dan yang terakhir ada adjustment of accruals on long-term contracts. Begitu. Selanjutnya mengenai discontinued operations, terkadang perusahaan menghentikan lini bisnis atas salah satu kegiatan yang ia lakukan dengan beberapa pertimbangan. Nah, dampak dari penghentian operasi ini memunculkan istilah discontinued operations yang pelaporan terpisah dari laporan laba rugi. Nah, sedangkan yang terakhir tentang perubahan akuntansi atau accounting changes, ada beberapa peristiwa yang menyebabkan perubahan itu. Yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi. Jadi jika lembaga pembuat peraturan akuntansi melakukan revise atau mengupdate peraturannya, maka otomatis perusahaan harus mengikuti, sehingga mau tidak mau perusahaan harus merubah peraturan yang lama menjadi peraturan yang baru. Yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama di sini ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada aplikasi prospektif, perubahan diperhitungkan dalam periode perubahan, dan jika berlaku periode mendatang saat ketika efek terjadi, tidak ada retroaktif pernyataan ulang. Nah, sedangkan selanjutnya yang kedua ada pengungkapan catatan. Jadi mengungkapkan dampak perubahan pada laba bersih dan pendapatan sebelum pos luar biasa, termasuk laba bersaham. Untuk saat ini periode saja, bahkan ketika perubahan mempengaruhi periode mendatang. Itu saja untuk bagian dari perubahan estimasi akuntansi. Nah, selanjutnya apa sih analisis yang dapat kita lakukan jika adanya perubahan di accounting? Yang pertama yang perlu kita ketahui, kondisi keuangan perusahaan itu tidak terpengaruh dengan perubahan pencatatan akuntansi. Jika perusahaan sedang naik daun, maka perusahaan otomatis akan mengalami keuntungan. Lalu sebaliknya. Yang kedua adalah perubahan dapat merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya, karena perubahan bertujuan untuk memperbarui ketentuan akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu menjaga kewaspadaan manajemen dalam mengatur laba perusahaan.
Revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Pendapatan didefinisikan dalam praktiknya sebagai arus masuk atau peningkatan lain dari aset suatu entitas atau penyelesaian kewajiban yang dihasilkan dari operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung dari perusahaan tersebut. Adapun keuntungan. Keuntungan adalah peningkatan aset bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari transaksi periferal atau insidental perusahaan. Jadi dari transaksi yang memang tidak rutin dalam setiap tahunnya. Hal yang penting untuk membedakan antara revenue dan keuntungan. Revenue mungkin bisa diartikan sebagai arus masuk dari pendapatan yang dimana kegiatannya itu berasal dari kegiatan operasi atau kegiatan rutin perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah sebaliknya. Jika kita menjabarkannya kembali, pendapatan itu seperti pendapatan atas penjualan dari produk-produk yang dihasilkan, pendapatan jasa, dan yang lainnya. Sedangkan keuntungan itu bisa jadi seperti keuntungan atas penjualan aset tetap dan sebagainya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah aktivitas pendapatan secara substansial sudah selesai. Artinya segala transaksi yang ada itu sudah selesai. Jadi transaksi tidak menggantung atau tidak jelas. Yang kedua ada pendapatan menghasilkan peningkatan aset seperti kas dan piutang. Pendapatan akan meningkatkan suatu aset yaitu kas karena dibayar oleh tunai dan piutang karena dibayar oleh non tunai. Yang ketiga adalah transaksi pendapatan tidak dapat dicabut seperti hak retur. Segala bentuk kewenangan yang ada di dalam transaksi itu tidak dapat diganggu gugat atau dicabut seperti hak retur atau hak pengembalian dari pembeli. Yang kedua yang harus diperhatikan pada pengakuan pendapatan yaitu ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menggunakan penyisihan piutang ragu-ragu atau tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian kolektibilitas piutang dari penjualan kredit. Sebuah perusahaan membuat penilaian berdasarkan keadaan ketika tidak dapat lagi secara wajar menjamin kolektibilitas piutang. Perusahaan biasanya akan menghapus langsung piutang pada saat tidak tertagih atau akan membuat dulu cadangan piutang tak tertagih lalu akan menghapusnya dengan akun itu. Yang harus diperhatikan lagi yang ketiga ada pendapatan ketika hak pengembalian ada. Pada saat kita menjual tentunya ada hak yang dilakukan oleh pembeli yaitu hak retur atau pengembalian barang. Pada saat pengembalian barang pendapatan tidak boleh diakui terlebih dahulu atau kita bisa mempersiapkannya secara wajar, diperkirakan secara wajar bahwa akan ada retur penjualan dari setiap produk yang kita jual. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang mengakui terlebih dahulu keseluruhan pendapatan sebelum memenuhi seluruh kewajiban. Jadi pendapatan dari keseluruhan kontrak itu sudah kita terima, namun kewajiban dari pekerjaan kita itu belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi pada saat akhir periode, jika pendapatan diterima di muka ini masih belum diakui pekerjaannya, maka kita akan menaruhnya di bagian kewajiban karena kita mempunyai kewajiban yang belum selesai terhadap pekerjaan kita. Yang selanjutnya adalah analisis implikasi revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Dalam menganalisis, kita harus waspada terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan dengan jelas. Salah satu contoh dalam analisis implikasi pengakuan pendapatan adalah pertama, analisis berupa memastikan apakah mereka benar mencerminkan realitas ekonomi atau tidak. Misalnya, jika produsen mencatat keuntungan penjualan ke dealer, analisis kami harus menanyakan tentang persediaan dealer dan kondisi pasar karena aktivitas pendapatan real terdiri dari penjualan ke konsumen akhir. Yang kedua, ada analisis tentang keputusan manajemen terhadap pengakuan pendapatan non-tunai yang dimana pembeli cenderung tidak mempunyai kepastian dalam aset yang jelas. Keputusan manajer dalam mengakui pendapatan terkait dengan pembeli yang dengan aset yang tidak jelas itu merupakan analisis yang harus kita lakukan. Bahwa apakah manajer akan mengakui pendapatan dari seorang pembeli yang memang mempunyai aset yang tidak jelas karena pada saat pembeli melakukan pembelian non-tunai, apakah pembeli tersebut dapat melunasinya dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah analisis terkait dengan pengakuan pendapatan yang menyebabkan perusahaan kekurangan aset likuid. Pada saat kita melakukan pengakuan pendapatan, kita harus mengetahui bahwa transaksi yang kita lakukan itu menyebabkan peningkatan pada aset. Pada saat peningkatan pada aset, kita harus mengakui bahwa
Aset lancar seperti kas itu harus terpenuhi dengan jelas, yang dimana aset kas ini akan menjadi aset liquid untuk melakukan beberapa pencairan dana terkait dengan dividen, pembelian barang-barang lainnya, dan lain-lain. Jadi, pada saat pengakuan pendapatan, manajer juga harus memperhatikan bahwa transaksi yang digunakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh aset kita. Selanjutnya ada supplementary employee benefit. Di sini kami akan menjelaskan tentang tunjangan karyawan tambahan dengan penekanan pada opsi saham karyawan. Tinjauan tentang tunjangan karyawan tambahan. Yang pertama ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan. Adalah janji untuk membayar karyawan di masa depan, beberapa dengan biaya yang tidak pasti. Sebuah perusahaan sering memberikannya kepada eksekutif kunci yang ingin dipertahankan atau yang ingin menunda pendapatan hingga masa pensiun atau tahun pajak yang lebih rendah. Kontrak-kontrak ini seringkali menyertakan klausa yang tidak bersaing atau menentukan ketersediaan karyawan untuk layanan konsultasi. Akuntansi umumnya mensyaratkan bahwa setidaknya nilai kini dan kompensasi yang ditangguhkan diperoleh secara sistematis dan rasional selama periode kerja aktif yang dimulai ketika kontrak ditandatangani. Yang kedua ada hak apresiasi saham. Adalah hak saham yang diberikan kepada karyawan atas sejumlah saham tertentu. Penghargaan SAR didasarkan pada peningkatan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan rencana ini, perusahaan mencatat beban kompensasi pada akhir setiap periode. Beban dihitung sebagai selisih antara harga pasar penghargaan saham dan harga opsi tanggal pemberiannya. Akuntansi menyediakan metode untuk membagi beban selama periode layanan perubahan harga pasar dan periode ke periode tercermin sebagai penyesuaian beban kompensasi. Opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan (ISO) juga disebut sebagai kompensasi berbasis saham, merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling populer. Ada banyak alasan untuk popularitas ini. Pertama, perusahaan berpendapat bahwa ISO meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan saham dalam bisnis dan dengan demikian menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan. Kedua, ISO dipandang oleh karyawan sebagai sarana untuk kaya. Ribuan manajer, ilmuwan, akuntan, insinyur, pemrogram, dan sekretaris telah menjadi jutawan karena ISO. Karena itu, ISO telah muncul sebagai alat untuk menarik pekerja berbakat atau tidak berwirausaha. Ketiga, meskipun ISO adalah bentuk kompensasi karyawan, mereka tidak memiliki efek arus kas langsung. Keempat, berdasarkan GAAP sebelumnya, ISO memberikan tunjangan karyawan tanpa memerlukan pencatatan biaya. Penentangan perusahaan terhadap proposal FASB pada pertengahan 1990-an untuk mengurangi biaya ISO dari pendapatan adalah kesaksian pentingnya faktor ini. Bagian ini menjelaskan karakteristik ISO dan opsi saham karyawan adalah kesempatan kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di mana karyawan dapat membeli sejumlah saham perusahaan dengan harga tertentu pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan. Ada manfaat ekonomi dan biaya untuk ISO. Manfaat utama ISO adalah potensi peningkatan nilai perusahaan yang dapat timbul melalui efek insentif pada perilaku karyawan. ISO bertujuan untuk menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Karena insentif selaras, dikatakan bahwa ISO akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi untuk industri ekstraktif. Regulator akuntansi telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi praktek yang berbeda ini. FASB menetapkan upaya akuntansi yang berhasil untuk perusahaan penghasil minyak dan gas, dan mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi, dikapitalisasi ketika terjadi. Biaya ini kemudian dibebankan jika sumber daya tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi. Jika terbukti ditemukan cadangan minyak atau gas bumi, SIC tidak setuju dengan pendekatan ini dan sebaliknya, lebih menyukai akuntansi pengakuan cadangan atau arus metode nilai. Yaitu adalah salah satu contoh dari biaya yang ditangguhkan adalah penelitian dan pengembangan. Perusahaan melakukan kegiatan penelitian, eksplorasi, dan pengembangan karena berbagai alasan. Beberapa kegiatan ini diarahkan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian bertujuan untuk menemukan, dan kegiatan pengembangan merupakan penjabaran dari penelitian.
Akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Akuntansi untuk biaya R&D sedikit mengalami kesulitan. Alasannya karena ketidakpastian yang tinggi atas manfaat akhir yang diperoleh dari kegiatan R&D dan selang waktu yang sering signifikan antara inisiasi kegiatan R&D dan penentuan dari kesuksesan perusahaan. Karakteristik kegiatan R&D ini menyebabkan kesulitan dalam menghitungnya. Selanjutnya ada menganalisis penelitian dan pengembangan. Menganalisis pengeluaran R&D sangat menantang, karena perusahaan seringkali cukup besar untuk menjamin pengawasan dalam analisis pendapatan perusahaan saat ini dan masa depan. Akuntansi untuk pengeluaran R&D adalah solusi sederhana untuk fenomena yang kompleks. Manfaat masa depan tidak diragukan lagi diciptakan oleh banyak kegiatan R&D. Lalu selanjutnya yaitu adalah biaya perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer adalah kegiatan khusus yang tidak sesuai dengan biasanya pengeluaran kegiatan R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas berkelanjutan yang mengarah langsung ke pendapatan saat ini atau di masa depan. Di beberapa titik di siklus pengembangan perangkat lunak biasanya perlu ditangguhkan dan dicocokkan dengan masa depan pendapatan. Akuntansi untuk pengeluaran perangkat lunak komputer untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan mengidentifikasi titik yang disebut sebagai teknologi kelayakan di mana biaya ini dikapitalisasikan dan dicocokkan dengan pendapatan masa depan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu biaya bunga atau interest cost. Bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Hal ini adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luar uang atau pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu faktor yang terpenting adalah resiko kredit atau tidak terbayarnya peminjam. Beban bunga ini ditentukan oleh tingkat bunga, pokok, dan waktu. Yang pertama, perhitungan bunga beban. Bunga bagi perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang, termasuk dalam hal obligasi, amortisasi diskon, atau premi. Biasanya permasalahan muncul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Dalam kasus hutang yang dapat dikonversi, biasanya para akuntan menganggap akun hutang dan ekuitas tidak dapat bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang konversi yang dapat diatribusikan ke akun konversi. Nah, dalam hal utang yang diterbitkan dengan waran, hasil yang diperoleh dari nilai waran dicatat sebagai modal. Biaya terkait adalah untuk akun diskon hutang yang diamortisasi selama umur penerbitan hutang dan meningkatkan biaya. Materi selanjutnya yaitu tentang kapitalisasi dan analisis bunga. Kapitalisasi bunga ini diperlukan sebagai bagian dari biaya aset yang dibangun atau diproduksi dengan cara lain untuk penggunaan perusahaan sendiri, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh orang lain di mana deposito atau pembayaran kemajuan itu dilakukan. Nah, tujuan kapitalisasi bunga ini ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengukur lebih akurat biaya perolehan suatu aset. Yang kedua, tujuan kapitalisasi bunga yaitu untuk mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah aset. Selanjutnya yaitu analisis bunga. Dari beberapa analis, bunga mewakili biaya periode dan tidak dapat dikapitalisasi. Bunga yang dikapitalisasi termasuk dalam biaya aset dan masuk ke beban melalui depresiasi dan amortisasi. Untuk menilai dampak kapitalisasi bunga pada laba bersih, kita harus mengetahui dulu nih jumlah bunga yang dikapitalisasi saat ini dibebankan ke pendapatan melalui depresiasi dan amortisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama adalah perbedaan sementara dan permanen. Perbedaan antara pendapatan pajak dan GAAP pada dasarnya itu ada dua jenis, yaitu ada temporary dan permanen.
Perbedaan sementara atau temporary ini adalah perbedaan yang bersifat sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa depan atau kembali di masa depan. Nah, perbedaan tersebut itu terutama dalam sifat perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Contohnya, GAAP memungkinkan perusahaan untuk mengambil biaya restrukturisasi untuk perkiraan yang dapat berlangsung beberapa tahun. Sedangkan Undang-Undang Perpajakan itu mengizinkan pengurangan hanya jika biaya restrukturisasi itu benar-benar terjadi. Nah, untuk perbedaan permanen itu adalah perbedaan yang bersifat permanen. Perbedaan tersebut itu muncul karena Undang-Undang Perpajakan dan GAAP itu secara fundamental berbeda. Contohnya, pendapatan bunga dari obligasi daerah tertentu itu dibebaskan dari pajak. Nah, karena itu tidak termasuk dalam penentuan pendapatan kena pajak. Sedangkan pendapatan tersebut itu dimasukkan ketika menentukan pendapatan GAAP. Nah, perbedaan permanen ini tidak dicatat dalam laporan keuangan, tetapi diperhitungkan dalam tarif pajak efektif yang merupakan pajak aktual tingkat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama periode tersebut. Nah, tarif pajak ini dapat berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang yang saat ini 35% untuk perusahaan AS karena perbedaan tetap. Selanjutnya yaitu tangguhan pajak. Nah, perbedaan temporer dapat menyebabkan penghasilan kena pajak itu menyimpang secara substansial dari penghasilan sebelum pajak yang disusun itu berdasarkan GAAP. Oleh karena itu, membebankan pajak yang sebenarnya terutang selama tahun atau yang dihitung dengan menggunakan penghasilan kena pajak terhadap pendapatan GAAP sebelum pajak melanggar penyamaan dasar prinsip akuntansi dan menghasilkan pendapatan setelah pajak pendapatan. Dan bisa berubah-ubah serta bahkan tidak berarti. Nah, dasar penyesuaian pajak tangguhan itu adalah untuk lebih mencocokkan beban pajak untuk periode tersebut dengan pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan berdasarkan GAAP. Dalam prosesnya, akuntansi pajak tangguhan menciptakan item neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya itu ada sifat kewajiban pajak tangguhan atau aset. Nah, semua kewajiban pajak tangguhan atau aset itu menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang sebenarnya akan lebih tinggi atau lebih rendah secara proporsional di masa depan karena pembayaran pajak secara proporsional lebih rendah atau lebih tinggi di masa lalu. Secara umum yaitu liabilitas atau aset pajak tangguhan menandakan yang pertama itu ada kewajiban pajak tangguhan. Pendapatan GAAP itu lebih besar dari penghasilan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu itu relatif lebih rendah. Oleh karena itu, pembayaran pajak masa depan diharapkan relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Pendapatan GAAP kurang dari pendapatan kena pajak di masa lalu. Dan di masa lalu, pembayaran pajak itu relatif lebih tinggi. Nah, karena hal itulah pembayaran pajak di masa depan itu diharapkan dapat relatif lebih rendah.